Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Tafsir wa Bayan li a'dham surah fil Quran atau tafsir surat Al-Fatihah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita insyaallah sampai kepada khulasa tafsir Al-Fatihah. Barangkali insyaallah ini sebagai khataman kitab ini, ya. Karena ini yang inti dari pembahasan kita berkaitan dengan tafsir surat Al-Fatihah, meskipun tidak harus sampai selesai dalam akhir kitab, namun ini khulasatu tafsir Al-Fatihah. Kesimpulan ringkasan dari tafsir surat Al-Fatihah yang sudah kita pelajari bersama dari awal sampai sebelum ini. Ini sekedar ringkasannya, kesimpulannya, dan ini masih dari ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, sudah kita sampaikan, kitab ini hanya sekedar ringkasan dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, yaitu tafsir Al-Qur'anil Azim. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qad ishtamalat hadhihi suratul karimah ala hamdillah. Surat Al-Fatihah yang mulia ini mencakup hal-hal yang penting, di antaranya yang pertama tentang hamdillah, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sampaikan arti alhamdu adalah apa? Wasful mahmud bil kamali ma'al mahabbati wa ta'zim. Makna alhamdu adalah mensifati yang dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kesempurnaannya, diiringi, disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sekedar memuji, ini nggak ada bedanya dengan makhluk. Kita memuji teman kita, memuji guru kita, memuji murid kita.
Ini sesuatu yang biasa. Tapi ucapan alhamdulillah, pujian kepada Allah, ini harus disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah, dengan tadi mensifatinya dengan sifat-sifat yang sempurna. Allah sempurna dalam zatnya, namanya, sifatnya, dan segala perbuatannya. Adapun makhluk penuh dengan kekurangan. Qad istamalat hadis suratul karimah ala hamdillah wa tamjidihi. Surat Al-Fatihah yang pertama mencakup masalah pujian kepada Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam hadits qudsi, idza qala abdi alhamdulillah faqad asna alayya abdi, wa idza qala ya arrahmanir rahim majadani abdi. Ini adalah puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassana alaih, Al-Fatihah penuh dengan pujian kepada Allah, yaitu dengan menyebut bidzikri asma'ihi al-husna, dengan menyebut nama-namanya yang paling baik, yang paling indah. Walillahil asma'u al-husna. Allah memiliki nama-nama yang paling baik. Di antara nama Allah al-asmaul husna yang ada dalam surat Al-Fatihah, yaitu nama Allah itu sendiri. Ya, alhamdulillah. Ya, Allah apa artinya? Dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqi jami'an. Kata Abdullah bin Abbas, nama Allah artinya yang berhak diibadahi, disembah oleh semua makhluknya. Itu arti Allah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Demikian pula di antara al-asmaul husna yang ada dalam surah Al-Fatihah, nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sudah kita sampaikan bahkan di kajian kemarin kitab Aqidah Wasithiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim bedanya, kalau Ar-Rahman mencakup semua makhluknya, orang kafir, mukmin, ahli taat, ahli maksiat, dirahmati oleh Allah. Dalam artian dipenuhi kebutuhan mereka di dunia. Mereka diberi makan, diberikan sandang pangan, papan, diberikan kesehatan. Tidak ada bedanya orang mukmin dengan kafir. Allah rahmati. Ini berkaitan dengan nama Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim hanya khusus bagi orang beriman, sebagaimana firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Allah rahim kepada orang beriman, yaitu di dunia Allah berikan hidayah taufik untuk mereka beriman kepada Allah, dan di akhirat Allah berikan nikmat surga. Ini Ar-Rahim berkaitan dengan orang mukmin. Ada pula yang mengatakan bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman berkaitan dengan sifat Allah yang melekat pada diri Allah. Adapun Ar-Rahim berkaitan dengan yang dirahmati atau rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Intinya itu diantara al-asmaul husna yang ada dalam surah Al-Fatihah. Demikian pula nama Allah Rabbul Alamin, Ar-Rabb, itu adalah nama Allah. Ar-Rabb itu artinya Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur alam semesta. Itu arti dari Ar-Rabb. Kemudian Al-Malik atau Al-Malik, yang menguasai. Malik Yaumiddin. Ya, kalau kita kembali kepada kajian awal dulu, ada dua qiraah kata ulama. Al-Malik yaitu Malik ya tanpa mat, Malik dengan mat, Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin. Ya, artinya kurang lebih tadi menguasai dan memiliki
hari akhir, hari kiamat. Itu diantara al-asmaul husna yang ada dalam surat Al-Fatihah. Kemudian dikatakan di sini al-mustalzimati li sifatihi al-ula, yang mana kaidah ulama mengatakan setiap nama Allah mencakup sifat Allah. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya Ar-Rahmatu. Allah punya nama Ar-Rabb, sifatnya Ar-Rububiyatu. Allah punya nama Al-Alim misalnya, sifatnya Al-Ilmu, dan seterusnya. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat, dan itulah sebab mengapa dinamakan Al-Asma'ul Al-Husna. Kenapa dikatakan nama Allah itu Al-Husna, yang paling baik, yang paling indah? Karena setiap nama Allah mengandung sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Itu kata ulama, kenapa dinamakan Al-Asma'u Al-Husna. Al-Husna itu yang paling indah, yang paling baik. Kenapa yang paling baik? Karena setiap nama dari Al-Asma'ul Husna tersebut pasti mengandung sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Wa ala dzikril ma'adi wa huwa yaumuddin. Di antara kandungan surat Al-Fatihah yaitu dijelaskannya, disebutkannya tentang hari kiamat, Maliki Yaumiddin. Jadi yang pertama tadi kaitannya dengan al-iman billah. Surat Al-Fatihah berkaitan dengan tadi al-iman billah, di antaranya iman kepada nama-nama Allah, iman kepada sifat-sifat Allah, mengimani rububiyah Allah, Allah sebagai sang pencipta, sang pengatur alam semesta. Demikian pula kandungan surat Al-Fatihah berkaitan dengan hari kiamat, Maliki Yaumiddin. Wajibnya beriman kepada hari kiamat. Apa itu yaumul qiyamah atau yaumul akhir atau hari akhirat? Kata para ulama, iman kepada hari akhir adalah mengimani semua kejadian setelah kematian yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mulai dari orang itu menjalani fitnah kubur, setelah kematian pasti melewati fitnah kubur, yaitu pertanyaan mungkar wan nakir, marrabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Kemudian kalau dia bisa menjawab akan mendapatkan nikmat kubur, kalau tidak bisa menjawab mendapatkan adab kubur. Kemudian akan melewati hari kebangkitan, akan melewati hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, akan ada telaga, akan ada yaumul hisab, akan ada hari timbangan, akan ada sirat, kemudian akan ada surga dan neraka. Itu ringkasnya al-iman bil yaumi al-akhir. Semua setiap muslim wajib mengimaninya. Sebagaimana firman Allah tadi, Malik Yaumiddin, Allah lah rajanya yang menguasai hari kiamat. Wa huwa yaumuddin. Kemudian wa ala irsyadi ibadihi ila su'alihi wa tadarru ilaihi. Di antara kandungan surat Al-Fatihah yaitu surat Al-Fatihah mengarahkan, menyeru setiap muslim muslimah untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Irsyad ibadi ila su'alihi, beribadah kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah pertengahan surat Al-Fatihah. Ini adalah intinya surat Al-Fatihah. Bahkan ini adalah intinya Al-Quran, yaitu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ini sekali lagi kata para ulama, Al-Quran intinya pada surat Al-Fatihah. Makanya dinamakan Al-Fatihah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Dan intinya Al-Fatihah di pertengahannya. Mana pertengahan Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan inilah intisari dari Al-Islam, intisari dari dakwah para anbiya wa rasul, inti dari penciptaan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Iyyaka na'budu. Ini sekali lagi kandungan surat Al-Fatihah, bahkan inti dari surat Al-Fatihah, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah, baik malaikat, nabi, wali dan seterusnya. Hanya beribadah kepada Allah semata. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Surat An-Nisa ayat 36. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara ibadah kepada Allah, memohon, meminta pertolongan. Ini sudah kita sampaikan, apalagi dalam hal-hal yang makhluk tidak bisa memenuhi, seperti minta kesembuhan, minta rezeki, ya, minta diselamatkan dari segala bentuk musibah, minta hanya kepada Allah. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada bisa mengentasnya kecuali Allah. Ini adalah tauhidnya seorang hamba. Seorang muslim-muslimah wajib menggantungkan hatinya hanya kepada Allah semata. Dan sudah kita sampaikan juga, sebelum arahan untuk berdoa kepada Allah diiringi dengan apa? Pujian kepada Allah, tawassul dengan nama-nama Allah. Sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dimulai dengan pujian alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, menyebut al-asmaul husna, merupakan tawassul dalam doa sebagaimana yang Allah firmankan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling baik, berdoalah dengan menyebut al-asmaul husna tersebut. Wa tadarru ilaih, ya, berdoa, beribadah kepada Allah dengan penuh ketundukan, dan sekaligus wa tabarru min haulihim wa quwwatihim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menjelaskan tentang kelemahan seorang muslim muslimah, seorang hamba. Dia tidak memiliki kekuatan, daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sudah kita sampaikan, di antara hikmah atau makna yang tersirat kenapa digandengkannya iyyaka na'budu dengan iyyaka nasta'in, karena tidak mungkin kita bisa beribadah tanpa pertolongan Allah. Ini yang dimaksud dengan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menjelaskan kita manusia, seorang hamba, sangat lemah, tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya Rasul mengajarkan kita doa atau zikir, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir mengingatmu, untuk bisa bersyukur kepadamu, untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Kita sekali lagi, la haula wala quwata illa billah. Itu yang terkandung dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ikhlasil ibadah lahu wa tauhidihi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menjelaskan tentang wajibnya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Apalagi kalau dibahas secara bahasa, iyyaka na'budu, disebutkannya
objek sebelum kata kerja dan subjeknya, ini menunjukkan pembatasan ibadah hanya untuk Allah. Ya, kalau redaksi normalnya itu na'buduka, dalam artian ini biasa redaksinya. Namun ketika didahulukan iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, menunjukkan ibadah hanya ditujukan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Itu namanya dalam bahasa Arab uslubul hasr, redaksi penyempitan, pembatasan. Dalam hal ini membatasi ibadah hanya kepada Allah, wajibnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Demikian pula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mencakup menjelaskan tentang tauhid, yaitu khususnya tauhidul uluhiyah. Dan sudah kita sampaikan, para ulama sejak dahulu kala, sejak zaman Imam Abu Hanifah sudah membagi tauhid menjadi 3. Ini bukan pembagian yang ada di zaman ini saja. Imam Abu Hanifah sudah pernah mengatakan wallahu yud'a min a'la min asfal li'annal asfal laisa min wasfir rububiyyati fi syai' walal uluhiyah. Kata Imam Abu Hanifah, kita berdoa kepada Allah, Allah ada di atas, tauhid asma wa sifat. Karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah dan uluhiyah Allah. Demikian pula ulama-ulama setelah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Demikian pula Imam Ibnu Battah Al-Uqbai dalam kitabnya Al-Ibana As-Sughra yang wafat abad ke-4 Hijriah. Demikian pula membagi tauhid menjadi 3 dan seterusnya. Ini sebagaimana pembagian ilmu agama, ada ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu tafsir, tidak ada yang mengingkarinya dari kalangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya di sini dipakai oleh Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Beliau mengatakan juga wa tanzihuhu an yakuna lahu syarikun au nadhirun au mumatsilun, dan wajibnya mensucikan Allah dari segala bentuk sekutu. Sekali lagi, kata-kata iyyaka na'budu ini mewajibkan setiap hamba untuk beribadah hanya kepada Allah, dan ibadah luas, doa, beristighatsah, bernazar, bersumpah, itu termasuk ibadah yang wajib diserahkan hanya kepada Allah. Dan sekaligus iyyaka na'budu menafikan semua sekutu tandingan bagi Allah, baik malaikat, nabi, wali, siapapun tidak layak dijadikan sekutu tandingan bagi Allah. Sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, ayat pertama yang bentuknya perintah dalam Al-Quran, perintah bertauhid. Ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia beribadalah kepada Rabb kalian. Ayat pertama yang bentuknya larangan dalam Al-Quran, larangan berbuat syirik. Fala taj'alu lillahi andada, jangan menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Wa ila su'alihim iyyahu al-hidayah ila siratil mustaqim. Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seorang hamba memohon hidayah kepada Allah, kepada as-siratil mustaqim, jalan yang lurus. Wa huwa dinul qawim. Apa itu siratal mustaqim? Yaitu jalan yang lurus, jalannya Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita sampaikan dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Wa tasbitum alai. Jadi kata-kata ihdinas siratal mustaqim yang pertama minta ditunjukkan jalan yang benar. Apa jalan yang benar? Apa itu jalan yang lurus? Jalannya Rasul dan para sahabat Rasul. Setelah tahu, kita mohon juga kepada Allah ketetapan, keistiqomahan di atas jalan Rasul, di atas jalan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak semudah yang dibayangkan, berjalan di atas siratal mustaqim, penuh dengan onak dan duri, penuh dengan caci makian, bulian dan sebagainya.
maka mohon kepada Allah keistiqomah. Ihdinas siratal mustaqim mencakup tadi minta ditunjukkan pertama kali jalan yang lurus, setelah itu minta ditetapkan di atas as-siratal al-mustaqim. Karena sekali lagi manusia la haula wala quwata illa billah, tanpa pertolongan dari Allah tidak mungkin bisa istiqomah di atas siratal al-mustaqim. Hatta yufdiya lahum bidzalik ila jawazis siratil hissi yaumal qiyamah. Kalau orang itu sudah bisa istiqomah di atas siratal mustaqim, jalannya Rasul, jalannya para sahabat Rasul, sampai dia meninggal dunia, maka insya Allah dia akan bisa dengan selamat melewati sirat, jembatan di hari kiamat. Ini kaidahnya kata para ulama, barang siapa yang bisa istiqamah di dunia di atas siratal mustaqim sampai meninggal dunia, maka insya Allah dia akan bisa selamat melewati sirat, jembatan yang ada di hari kiamat. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Ini sekali lagi yang harus kita pegang erat, ya, karena sirat, jembatan di hari kiamat sangat amat mengerikan. Nabi saja atau para nabi saja ketika melewati sirat mereka berdoa kepada Allah, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan selamatkan, karena sangat mengerikan istilahnya kejadian hari tersebut. Maka kiat bisa melewati sirat pada hari kiamat harus kita istiqomah di atas sirat al-mustaqim, jalannya Rasul, jalannya para sahabat Rasul, di antaranya dalam masalah akidah, masalah ibadah dan seterusnya. Al-mufdi ila jannatin na'im, kalau sudah bisa melewati sirat, maka insya Allah akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengumpulkan kita di surga kelak. Fi jiwarin nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin, masuk surga dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin wasyuhada dan as-salihin. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Inilah yang disebut dengan siratal mustaqim, jalannya para nabi, di antaranya nabi kita Muhammad, wasiddiqin, di antaranya Abu Bakar Siddiq, wasyuhada, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka syuhada, wassalihin, para sahabat Rasulullah. Maka siratal mustaqim sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim sekali lagi adalah jalannya Rasul, para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Demikian pula istamalat ala targhib fil a'mali salihah. Surat Al-Fatihah juga menjelaskan, mencakup tentang at-targhib fil a'mali salihah, memotivasi untuk kita beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang ikhlas karena Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian amal yang soleh adalah amal yang di atas siratal mustaqim. Ini sudah kita sampaikan. Ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan ihdinas siratal mustaqim dalil dua syarat diterimanya amal ibadah. Ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, amal tersebut harus mengikuti contoh Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi surat Al-Fatihah menyeru kita untuk banyak beramal saleh, amal yang ikhlas dan yang mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Tentunya dalam hadis-hadis yang sahih, bukan hadis yang lemah ataupun palsu. Liyakunu ma'ahliha yaumal qiyamah, agar mereka yang beramal saleh bersama tadi para nabiin, siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Kemudian juga wa ala tarhib wa tahdzir min masalikil batil. Surat Al-Fatihah juga menjelaskan, kata Imam Ibnu Katsir, juga mengandung, mencakup peringatan, larangan, warning dari mengikuti jalan-jalan kebatilan, yaitu jalan yang menyelisihi jalannya Rasul dan para sahabat. Jalannya Rasul lurus, ini bengkok ke kanan maupun ke kiri, seperti yang sudah kita sampaikan dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasul menggaris satu garis yang lurus. Ini yang harus kita pegang sampai mati, jalan yang lurus yang satu ini. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul menggaris garis yang banyak di kanan dan kiri. Setiap jalan yang menyelisih jalan yang lurus tadi, yang menyelisih jalan Rasul dan para sahabat, maka itu jalan-jalan kebatilan, wajib untuk kita menjauhinya. Ini kata Imam Ibnu Katsir, itu yang termaktub dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Maka tidak cukup hanya kita tahu yang benar saja untuk kita ikuti, namun kita harus tahu mana yang keliru, yang salah untuk kita jauhi. Li'alla yuhsyaru ma'asalikiha yaumal qiyamah. Jangan ikut jalan-jalan kebatilan, jangan ikut-ikutan orang-orang yang salah, yang sesat, yang menyimpang. Tentunya yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, dari para sahabat Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengikuti jalan yang menyimpang, maka akan dibangkitkan pada kiamat dengan orang-orang yang menyimpang tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi masalah yang sangat penting berkaitan dengan nasib kita di akhirat. Kalau sudah salah jalan, maka naudzubillahi min dzalik tidak bisa berkumpul dengan para nabi, para siddiqin, wasyuhada, wassalihin, namun sebaliknya dikumpulkan bersama orang-orang yang menyimpang dari jalan mereka. Yaitu siapa? Wahumul maghdubu alaihim waddalun. Orang-orang yang menyimpang adalah yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang Yahudi dan yang mengikuti jejak mereka. Dan orang yang dalun, yang sesat, sebagaimana kata Rasul, yaitu orang-orang An-Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Orang Yahudi berilmu tanpa beramal, orang Nasara beramal tanpa berilmu. Sedangkan as-siratal mustaqim itu ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh dan al-amal as-saleh. Itulah Islam, menjamakan, menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Itu tadi amal yang ikhlas dan yang mengikuti tuntunan Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, wa ma ahsana ma jaa fi isnadil in'am ilaihi subhana fi qaulihi ta'ala siratal ladzina an'amta alaihim. Alangkah indahnya apa yang disebutkan di dalam ayat siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu disandarkannya nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Intinya sekali lagi, Allah lah yang memberikan taufik hidayah untuk manusia berada di atas siratal al-mustaqim. Maka perbanyak minta hidayah kepada Allah. Namun nanti disampaikan di sini, cuma kita ringkas saja. Namun namanya hidayah tidak begitu saja Allah berikan cuma-cuma. Harus ada perjuangan terlebih dahulu, harus ada usaha terlebih dahulu. Jadi tidak cukup hanya berdoa ihdinas siratal mustaqim, namun ketika disampaikan kebenaran menolak, naudzubillah min dzalik, enggak mungkin dapat hidayah. Kata Rasul, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Namanya kesombongan adalah menolak kebenaran.
Maka bagaimana mungkin orang itu mendapatkan hidayah kalau menolak kebenaran? Sudah disampaikan ini ayatnya, ini hadisnya yang sahih, ini pemahaman para salafus saleh, namun tetap apa? Mengikuti ajaran yang lain. Maka kata Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah apa? Palingkan. Namun sebaliknya, yang berusaha berjuang mencari hidayah, di antaranya belajar ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berjuang betul-betul mencari hidayah, maka Allah janjikan alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, akan kami tunjukkan jalan kami. Dan sudah kita contohkan di zaman Rasul, pamannya Rasul Abu Lahab disampaikan dakwah tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, sesembahan selain Allah. Namun justru Rasul apa? Dicaci maki, tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana, celaka engkau Muhammad, apakah karena dakwamu ini kami dikumpulkan? Maka Allah bantah dengan kata-kata tabbat yada abi lahabin wa ta, mati dalam keadaan musyrik, kekal dalam api neraka. Kenapa? Dia sendiri yang menyebabkan dia masuk neraka karena menolak kebenaran. Sudah datang kebenaran, dia tolak. Maka apa? Allah sesatkan, Allah matikan dalam keadaan musyrik. Padahal yang membawakan dakwah tersebut ponakannya sendiri. Inilah sekali lagi, hidayah tidak begitu saja Allah berikan, namun diberikan kepada yang berjuang. Adapun yang menolak, tidak Allah berikan hidayah, bahkan Allah sesatkan. Inilah yang dinamakan dengan keadilan Allah. Allah Maha Adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah berikan hidayah kepada yang berhak, Allah menyesatkan orang sesuai dengan apa? Keadilannya. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan yahdi man yasha'u wa ya'simu wa yu'afi fadla wa yudhillu wa yakhdhulu wa yabtali adla. Allah memberikan hidayah, Allah memberikan keselamatan, itu karena karunia Allah, keutamaan dari Allah. Dan Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, Allah timpakan musibah karena keadilan Allah. Artinya Allah tidak pernah berbuat kezaliman. Takdir Allah antara karunia darinya dan antara keadilannya. Orang itu sesat sampai mati sesat karena apa? Orang itu sendiri yang tidak mau kebenaran. Allah semakin sesatkan. Wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah. Jadi contoh yang Allah sesatkan Abu Lahab. Kenapa? Ada hukum sebab akibat. Karena dia yang menolak dakwah itu ketika datang kepadanya. Beda dengan Salman Al-Farisi, jauh-jauh datang dari Persia ke kota Madinah cari hidayah. Allah berikan hidayah. Allah jadikan dia sahabat Rasul yang mulia, yang mendapatkan banyak kemuliaan. Kenapa? Dia yang betul-betul berjuang mencari hidayah. Semua ada hukum sebab akibat, meskipun semuanya sekali lagi Allah yang memberikan hidayah, Allah yang menyesatkan. Sebagaimana orang itu dibuat kenyang, dibuat lapar, ini Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan takdirnya. Namun semuanya ada hukum sebab akibat. Orang itu nggak mungkin kenyang tanpa makan. Meskipun semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kesimpulan dari mafhumul hidayah wal idlal. Kita baca sedikit. La syakka wa la raiba annal hidayah wal idlal minallahi ta'ala. Tidak diragukan lagi, kata Imam Ibnu Katsir, bahwasanya hidayah, petunjuk, kesesatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah, Allah yang menyesatkan. Namun walakin laisa hunaka min syai'in illa walahu sabab. Namun semuanya ada sebabnya. Allah jadikan orang itu mendapatkan hidayah karena sekali lagi orang itu berusaha betul-betul mencari hidayah, melapangkan dadanya mencari hidayah. Meskipun mungkin dia mendapatkan cemoan, mendapatkan caci maki, tetap dia memegang kebenaran.
Allah semakin berikan apa? Petunjuk. Namun sebaliknya, yang sudah datang petunjuk namun menyimpang, malah menolak, menentang, Allah semakin apa? Sesatkan. Al jaza min jinsil amal. Kata para ulama, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Falamma kanal inat wal kufru hasilain min kibalil musyrikin wal kufar ba'da bayanil hujjah wa qiyamim alaihim kana minal munasib an yu'aqibahum Allah ala inadihim wa kufrihim min jinsil amal. Ketika mereka menentang, ketika mereka mengingkari, yaitu orang musyrikin, orang kafirin, menentang, menolak tauhid, menentang dakwah Nabi, maka yang pas balasannya untuk mereka, Allah berikan sanksi, yaitu mereka dimatikan di atas kekufuran dan pengingkaran mereka. Ya, al jaza min jinsi al amal. Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Beda dengan orang beriman. Amal mu'minun fa innahu lamma asghaw ilal haqqi wa akhlasun niyyah bil fahmi wa ta'aqul wa amanu kana minal munasib an yukafi'ahum min jinsil amal fayassara lahum tariqal hidayah wa maddahum bi ziyadatin minal fahmi wal aql wal iman. Adapun orang beriman, ketika mereka betul-betul mendengarkan kebenaran, betul-betul melampangkan hatinya menerima kebenaran, meskipun awalnya itu berat, namun dia lapangkan, dia paksa untuk menerima kebenaran, dan dia ikhlas memahami kebenaran, menerima kebenaran, maka yang pas balasannya bagi mereka, Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Sekali lagi, semuanya ada hukum sebab akibat. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya dari tafsir surat Al-Fatihah, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita pindah ke pembahasan tafsir juz ammah dengan referensi tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Sekali lagi, tafsir juz ammah oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam thalabul ilmi dan memudahkan kita mendapatkan hidayah serta istiqomah di atasnya sampai akhir hayat kita nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.